data yang besar, data yang tidak bisa langsung diolah. Besarnya seberapa datanya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira mana sih data yang termasuk ke dalam big data, mana yang enggak? Gitu. Oke, Rafa, boleh. Koreksi ya Bu, mungkin Bu. Biasanya itu kayak bentuknya database yang di-download gitu Bu, kayak nanti diolah-olah gitu Bu, bentuknya bisa bergiga-giga gitu Bu. Nah, oke, saya dapat. Betul, ya, kita sudah dapat alurnya. Tadi Rafa dan Adam sudah berkolaborasi mentranslatekan arti ya, mengeksplainkan arti dari big data. Data yang besar, data yang tidak bisa langsung diolah, dan ukurannya itu tidak satuan lagi, tapi volume, ya pakainya volume, yaitu gigabyte, terabyte, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan big data. Ya, big data itu nggak cuma angka gitu ya. Kalau data itu bisa masuk apa saja. Ya, kata-kata sekarang banyak ya, scraping dari Twitter, dari YouTube, itu termasuk ke dalam big data karena jumlahnya nggak bisa kita hitung langsung ya. Kemudian data-data dari saham itu juga data-data besar gitu ya, dengan ukuran yang sangat besar karena datanya per detik gitu ya, bisa berubah-berubah. Kemudian data di finansial teknologi itu rata-rata adalah data-data besar gitu ya, big data kita sebutnya. Karena transaksi orang-orang menggunakan finansial teknologi itu hitungannya per sekian detik gitu ya. Jadi nggak detik lagi hitungannya, tapi per sekian detik. Nah itulah salah satu data-data besar yang mungkin teman-teman sudah pernah jumpai tapi belum tahu gitu. Nah sekarang sudah tahu ya artinya dari big data gitu. Jadi nanti pada saat penjelasan hari ini ya terkait dengan data-data yang besar. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa data-data dalam finansial teknologi itu adalah data-data yang ukurannya besar gitu ya. Yang hitungannya sudah tidak 1, 2, 3 lagi gitu ya, discrete lagi, tapi hitungannya adalah volume. Gitu. Oke, nah kita masuk ke materi inti hari ini. Saya mau memberikan dulu bahwa perbedaan antara badan keuangan tradisional dan finansial teknologi. Ya, kalau yang namanya finansial teknologi berarti sudah ada kaitannya dengan IT gitu ya, sudah ada hubungannya atau dikombinasikan dengan IT. Nah, nanti ada hubungannya dengan big data. Tapi saya mau jelaskan apa sih perbedaan finansial teknologi yang kita gunakan sekarang dengan yang tradisional yang sebelumnya gitu. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini dari inputnya ya, bahwa di sini yang untuk yang tradisional dia hanya menginputkan itu akun-akun historis saja ya. Jadi datanya banyak gitu ya, kemudian dianalisa, kemudian dicari keputusannya atau decisionnya. Ya, cara mencari decision ini metodenya banyak sekali gitu ya, di statistika itu banyak sekali. Ya, di data analitik, data scientist itu banyak sekali untuk mencari decision. Ya. Kemudian yang di dalam fintech itu datanya ternyata ada tambahan exotic data. Ya, exotic data itu nanti penjelasannya akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian analisanya, karena sudah ada data eksotik di sini, analisanya bukan analisa biasa gitu ya, tapi advance. Ya, biasanya pakai apa? Machine learning. Ya, analisa di sini atau pakai artificial intelligence digabungkan jadi satu. AI dan ML itu dijadikan satu sehingga dapat decision. Karena datanya historik banyak dan real time. Gitu ya. Maka decision yang diperoleh biasanya adalah yang risikonya rendah, lebih rendah dari keuangan tradisional. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah pengertian dari exotic data yang sudah tadi saya jelaskan. Ini merupakan kumpulan data, ya,
yang dulunya kita bisa sebut bahwa ini nggak lazim untuk dimanipulasi, dianalisis gitu ya. Nah sekarang sudah bisa dianalisis dengan menggunakan advanced analytic. Data-data eksotik ini antara lain data geografi ya, dalam bentuk peta, kemudian dalam bentuk gambar ya, biasanya kita ngukur pixel datanya, pixel gambarnya tuh berapa gitu ya. Kemudian video, berarti kalau video berkaitan dengan ukurannya ya. Kemudian spasial, data-data spasial yang berkaitan dengan wilayah ya. Ini biasanya sering sekali digunakan kalau sekarang ini ya untuk mencari keputusan ya. Kemudian suara ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari data eksotik. Kalau teman-teman mungkin sekarang ya, kalau sekarang diminta untuk analisis deh spasial datanya, itu pasti sudah terbayang metodenya apa. Kalau dulu mungkin data-data seperti ini susah sekali dianalisis. Ngapain kita menganalisis gambar gitu ya kalau dulu ya. Nah sekarang sudah ada kecanggihan yang namanya machine learning yang bisa mengolah data dalam bentuk gambar, audio, video, data-data spasial yang berkaitan dengan wilayah, data geografis dan lain sebagainya. Ya, cara mengolahnya dengan advanced analytic. Ini adalah contoh-contoh dari advanced analytic. Ya, kuantitative trading, ada financial prediction, ada credit scoring, ada customer retention, debt collection, fraud detection yang paling gencar ya 2021, 2022 ini ya, karena mungkin banyak kasus untuk yang kebobolan dan lain sebagainya ya, atau uangnya hilang di e-wallet dan lain sebagainya. Ini yang ahli di bidang fraud detection ini sedang marak dicari gitu ya di industri startup khususnya di financial teknologi. Kemudian untuk menentukan harga pricing, kemudian untuk menentukan marketing ya, jadi research and development-nya, jadi menentukan pasar ya dari suatu produk financial teknologi. Nah kemudian pemanfaatan dari big data sendiri di financial teknologi, kalau berdiri sendiri tentu dia nggak bisa gitu ya. Kalau kita lihat bahwa big data itu tadi sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan tadi ya oleh teman-teman di sini gitu ya, bahwa big data itu ukurannya besar gitu ya, data yang berukuran besar dan tidak bisa langsung diolah. Ya, kita perlu yang namanya machine learning dan juga artificial intelligence. Kita gabungkan jadi satu untuk mengolah suatu big data. Ya. Dan ini adalah contoh-contoh hasil kolaborasi dari analisis big data, AI, dan juga machine learning. Yang pertama adalah credit scoring. Kalau dulu perbankan itu melakukan credit scoring, menentukan apakah orang ini sanggup bayar gitu ya, kepercayaannya ada gitu ya untuk membayar tepat pada waktunya, itu harus satu-satu dikunjungi rumahnya dan lain sebagainya ya. Sekarang dengan menggunakan data, AI, dan machine learning, teman-teman tinggal daftar online ya, kemudian dapat P2P-nya gitu ya, peer-to-peer lending-nya. Teman-teman bisa mengakses banyak pinjaman online yang terpercaya ya. Di Indonesia banyak kok yang terpercaya untuk pinjaman online gitu ya. Nah, salah satu pinjaman online yaitu tadi ya, untuk perusahaan mengeluarkan uangnya ya, dia harus menggunakan credit scoring ya, tinggal foto dengan KTP selesai gitu ya. Kemudian dalam segi marketing gitu ya, tidak hanya penentuan target pasar, tapi juga ada customer acquisition dan juga customer retention dan loyalty ya. Produk-produknya contohnya ada di bawah sini gitu ya, teman-teman bisa lihat. Ini beberapa di luar negeri ya, tapi di Indonesia sudah banyak ya, sudah banyak yang mengikuti jejak ini gitu. Nah, yang marketing ini adalah dari hasil perilaku pelanggan gitu ya. Kemudian kita difokuskan untuk menjangkau banyaknya pelanggan ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Oh, ternyata dari hasil pengolahan data ya, untuk customer acquisition, customer retention, ternyata butuh banyak iklan.
semakin banyak iklan ternyata ada korelasinya dengan daya beli gitu ya, atau daya penggunaan dari fintechnya. Nah, itu sudah diteliti ya, sudah banyak diteliti bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara iklan yang banyak dengan penggunaan finansial teknologi ya. Kemudian iklan-iklan sekarang itu sebenarnya perusahaan tidak banyak mengeluarkan dana ya, paling hanya pembuatan iklannya saja. Untuk penyebaran bisa menggunakan sosial media dan lain sebagainya ya, tidak usah tempel-tempel baliho yang besar gitu ya. Teman-teman kalau buka YouTube atau apa kan pasti ada iklannya. Nah, itu sebenarnya dari perusahaan mengurangi cost gitu ya, mengurangi biaya akuisisi pelanggannya ya. Itu adalah salah satu bentuk dari kolaborasi antara big data, AI dan juga machine learning dalam dunia finansial teknologi. Kemudian bisa melakukan risk management ya, atau kita sebutnya predictive analytics. Ini menjadi faktor utama pendukung untuk manajemen risikonya ya, mengira-ngira kira-kira risiko apa saja sih yang akan timbul kalau ada perusahaan bergerak di bidang fintech ini ya, untuk menambah banyaknya pelanggan penggunanya ya. Apakah nanti ada kemungkinan fraud, kemudian kira-kira apa lagi sih yang risiko selain fraud yang akan muncul gitu ya, apakah akan rugi dan lain sebagainya. Nah, ini juga berdasarkan data. Oh, ternyata kalau berkaitan dengan fraud berarti yang harus ditingkatkan adalah biometriknya atau behavior analytic-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi investment management, muncullah robo-robo advisory gitu ya. Teman-teman tahu ya, robo advisory itu kayak Bibit ya. Bibit itu termasuk robo advisory. Dia mengelola uang kita secara otomatis gitu ya. Jadi yang menjadi manajer keuangan di dunia investasi kita adalah robo advisory atau mesin gitu ya. Jadi semuanya sudah dikelola mesin untuk meminimumkan resiko kerugian dan memaksimalkan resiko keuntungan kita. Ya. Kemudian di sini aplikasi machine learning dalam dunia finansial teknologi tadi sudah disebutkan ya, sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa untuk prediksi, untuk decision making itu udah pasti gitu ya. Untuk pembuatan konten atau informasi ya sebagai data yang sudah matang gitu ya. Kalau big data aja kan datanya mentah, tidak bisa langsung diolah. Tapi setelah adanya machine learning, datanya yang didapat gitu ya, yang di-share ke masyarakat sudah dalam bentuk data matang gitu ya, yang siap untuk dibaca gitu ya. Entah nanti berdasarkan grafik kan banyak sekali ya, ada yang grafik batang, ada pie chart dan lain sebagainya. Itu bentuk dari data yang sudah matang, yang sudah siap untuk dibaca. Kemudian ada fraud detection, identity, dan management. Ya, kemudian ada building trading algorithm. Ya, ini juga di YouTube ya yang paling umum gitu ya, atau nanti di financial teknologi seperti investasi online itu juga menggunakan trading algoritma. Jadi ada algoritma-algoritma yang nanti akan terbentuk ya berdasarkan big data dan juga aplikasi machine learning. Dan itu akan berubah-ubah ya. Tidak pasti sama terus-menerus gitu ya. Nanti akan berubah-ubah sesuai dengan experience usernya atau penggunanya. Ya, algoritma ini biasanya disusun dari mungkin ownernya juga dan juga yang menggunakan. Jadi sebenarnya arah dari penggunanya tuh ingin seperti apa, tampilannya ingin seperti apa, kira-kira apa sih yang dilihat gitu ya, yang disukai, yang trending gitu. Nah, begitupun di dunia finansial teknologi, kira-kira tampilan dari aplikasi finansial teknologi yang disukai oleh pengguna itu yang seperti apa gitu ya. Apakah harus diganti atau enggak, kan nanti akan berubah-ubah ya, tidak sama. Kemudian di sini contoh dari predictive analysis untuk kredit, skor kredit dan juga kredit macet. Nah, ternyata di sini ada satu contoh gitu ya.
bahwa mesin learning yang digunakan dalam penilaian skor kredit dan kredit macet dapat meringkas beberapa proses sehingga dapat dilakukan dalam 1 hari. Ya, seperti yang contohnya sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau dulu itu kalau mau pinjam itu ribet gitu ya, harus nanti nunggu didatengin dari pihak perbankannya dan lain sebagainya. Kalau sekarang kira-kira bisa mengurangi banyak step gitu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa biasanya kalau dulu hari pertama itu ada checking rate gitu ya, skornya, kemudian pengumpulan informasi, penawaran pinjaman, pengumpulan informasi akhir. Nanti masih diolah lagi, pinjaman dikirim kepada investor, kemudian nanti akan diolah lagi, pinjaman didanai, akan divalidasi, kemudian dana disetorkan. Butuh kurang lebih 5 hari atau bahkan 10 hari ya, tergantung dari perbankannya. Kalau sekarang teman-teman tinggal foto dengan KTP 1 kali 24 jam ditunggu langsung bisa cair. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan ya kalau dilihat dari prosesnya gitu ya. Prosesnya cukup singkat sekarang untuk bisa mengambil suatu kredit, dan kredit itu sekarang sudah bukan hal yang tabu untuk dibicarakan ya, baik itu di kalangan orang-orang yang sudah bekerja maupun di mahasiswa gitu ya, karena saya juga sering berdiskusi dengan mahasiswa, ternyata sudah ada yang melakukan kredit gitu ya untuk membeli sesuatu, ya nggak apa-apa ya, asal bisa membayarnya gitu ya, sehingga tidak terjadi kredit macet ya. Harus tetap hati-hati gitu ya, untuk sebagai pengguna kita harus juga pintar-pintar untuk memilih kredit mana yang kita pilih ya, yang bunganya kecil dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi predictive analysis itu banyak sekali ya, ada Lending Club, ada Kabbage, ada LendUp. Ini perusahaan-perusahaan senior gitu ya, yang di Indonesia pun sudah banyak gitu ya, pinjam-meminjam seperti ini ya. Kalau yang paling sering dibicarakan oleh mahasiswa ini apa ya, produknya Shopee ya, Shopee Pay Later atau apa itu ya, yang untuk pinjamnya gitu ya, bukan untuk yang untuk pembayarannya. Saya agak lupa namanya ya. Itu ada. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan predictive analysis untuk mengganti semua proses yang dulu dilakukan secara offline ya. Sekarang diganti online semuanya. Kemudian di sini ada contoh untuk accurate decision making ya. Ini ada beberapa perusahaan yang juga menggunakan accurate decision making. Ini ada Evim ya. Evim ini mengumpulkan data nomor telepon, nama, tanggal lahir, pokoknya demografis dari penggunanya ya, untuk melakukan underwriting decision. Jadi sekarang kalau mau pinjam gitu ya, jadi kurang dari 2 menit dia bisa menggunakan. Nah, ini juga pun harus hati-hati ya. Perusahaan yang seperti ini berarti perusahaan yang sudah sangat memilih pelanggannya ya. Jadi enggak semuanya diproses langsung gitu ya. Jadi yang memenuhi beberapa kriteria, sebenarnya setelah mengumpulkan nomor, nama, tanggal lahir, dia juga mengumpulkan data dari mungkin OJK ya, kalau di sini ya, OJK apakah pernah orang ini kena kredit macet dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sudah nge-link ya ke seluruh bank, itu sudah langkah yang bagus gitu ya, karena kita tahu historical dari penggunanya. Kemudian ada Zest Finance, kemudian ada Billguard. Ini contoh-contoh perusahaan yang sudah menggunakan accurate decision making. Kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan content atau information extraction untuk laporan akhirnya gitu ya, publikasi atau laporan akhir dari perusahaannya gitu ya. Biasanya publikasi itu dilakukan kalau perusahaan ya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kemudian ada laporan bulanan ya, baik di awal bulan maupun akhir bulan. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan. Yang pertama adalah Dataminar, kemudian ada AlphaSense. Ya, Dataminar ini mengembangkan produk-produk desktop ya yang berkaitan dengan API. Ini menyediakan customer signal creation ya. Kemudian ada dataset juga, ada backtesting ya. Kalau teman-teman yang paling
paling dekat yaitu Kaggle ya, kalau nggak salah ya, itu salah satu juga bentuk perusahaan yang sudah menggunakan content information extraction ya, Kaggle. Itu data-data di Kaggle itu banyak sekali dan dia melaporkannya dalam bentuk grafis gitu ya, atau apa ya, satu data ya kalau di Indonesia ya, satu data. Kemudian yang terkenal juga apa ya, warnanya biru ya, berkaitan dengan data-data, satu kata ya, satu data ya, bentar ya. Nah, itu juga menggunakan content information extraction ya. Kemudian yang sudah menggunakan fraud detection dan identity management ya, itu ada VetSci, ada Naimi, ada iVerify, ada BioCatch ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi fraud detection. VetSci ini menggunakan aplikasi dalam bentuk big data dan machine learning untuk mencegah penipuan ya. Intinya kalau sudah menggunakan fraud detection ya untuk mencegah penipuan ya. Dan kebanyakan perusahaan startup di Indonesia sudah mengembangkan ini ya, baik yang kecil maupun yang sudah besar seperti Gojek gitu ya, itu sudah mengembangkan yang namanya fraud detection. Ya, kalau di Indonesia ini sudah pakai semua karena ada payung hukumnya bahwa setiap startup itu harus mengidentifikasi kemungkinan kecurangan ya, pola kecurangan itu sudah diatur di BI dan juga di OJK ya. Kemudian di sini aplikasi machine learning dalam financial teknologi, yang pertama adalah building trading algorithm ya. Machine learning ini juga dapat digunakan untuk menciptakan algoritma atau keputusan trading ya, seperti robo advisory tadi ya, Bibit dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan yang namanya machine learning. Ya, kita tinggal percaya aja dengan aplikasinya, bahwa aplikasinya bisa mendatangkan keuntungan untuk kita sesuai dengan dana yang kita masukkan di situ. Ya, kemudian robo advisory yang kemarin sudah ketangkep ya, banyak ketangkep itu seperti binary option dan lain sebagainya. Ternyata itu juga mungkin kalau dari machine learning-nya ya, itu salah satu bentuk, tapi secara payung hukum ternyata ilegal gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman kalaupun mau kan contoh-contoh seperti itu bisa dikembangkan ya, berdasarkan kebutuhan dari tradingnya gitu. Jadi tidak ada unsur kecurangan ya, dibikin supaya dia algoritmanya tidak menimbulkan kecurangan. Nah, kalau binomo kemudian apa lagi yang kena satu lagi itu kan di dalam algoritmanya ternyata ada keuntungan lain yang dihasilkan oleh ownernya ya. Jadi tidak semuanya ditradingkan, tapi ada beberapa algoritma yang ditarik untuk keuntungan sendiri. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kemudian di sini ada artificial intelligence dalam financial teknologi. Artificial intelligence ini adalah simulasi proses intelijensi melalui mesin, jadi tidak manusia lagi yang berpikir, tapi kita memindahkan flow chart gitu ya, atau ya algoritma tadi yang sudah kita bentuk ya. Kalau di manusia kita buat ke dalam bentuk mesin ya, atau sudah kita olah ke dalam bentuk komputer. Nah, proses AI ini biasanya dimulai dari learning dulu ya. AI ini adalah akuisisi informasi, dan terus untuk menggunakan informasi kita mentraining mesin yang akan kita buat ya, dengan apa ya, tadi memasukkan coding sesuai dengan flow kita ya, sesuai dengan flow manusia sebenarnya kita taruh di situ. Kemudian reasoning ini menggunakan rule untuk mencapai kesimpulannya. Kalau kita cobakan gitu ya, produk ini apakah bisa dideteksi ya. Kemudian kalau dalam dunia finansial teknologi ya, misalnya ada unsur user melakukan kecurangan ya, skenario-nya apakah bisa terdeteksi atau enggak, karena kita sudah melearning, kita sudah mentraining mana yang curang, mana yang enggak, mana yang transaksi normal, mana transaksi yang tidak normal. Skenario yang dimasukkan itu harus sebanyak-banyaknya untuk AI ya, karena dia akan mendeteksi sesuai dengan apa yang kita masukkan, yang kita trainingkan ya. Kalau skenarionya sedikit ya, dia akan mendeteksi apa yang dia punya
Ya, dia tidak bisa mengkombinasikan sendiri. Kita yang tetap harus mengkombinasikan itu. Kalau ada kemungkinan seperti ini, maka seperti ini dan lain sebagainya. Ya, mesin itu hanya menjalankan apa yang kita trainingkan, apa yang kita masukkan. Ya. Kemudian di sini ada self correction, ya, hasil akhirnya. Self correction ini maksudnya adalah mesinnya mengkoreksi sendiri sesuai dengan learning dan reasoning yang sudah kita masukkan. Ya. Kemudian di sini ada beberapa finansial teknologi yang sudah menggunakan AI di dalam teknologi informasinya. Ya, di Indonesia sudah cukup banyak gitu ya. Teman-teman di sistem informasi ini kan nanti dibekali machine learning juga, kemudian informasi juga, dasar keuangan seperti ini juga ya. Setidaknya teman-teman tahu bahwa nanti di dunia startup itu akan ada yang seperti ini. Oh, ternyata ada bagian analitiknya, oh ada bagian search engine-nya atau front end-nya dan lain sebagainya, UI UX-nya. Ya, itu kan saling berkaitan ya. Jadi hal-hal yang berkaitan itu teman-teman harus tahu dulu gitu ya. Dasar keuangan itu intinya adalah teman-teman tahu produk-produk apa saja yang mungkin nanti ya, mungkin nanti teman-teman kalau bekerja gitu ya di bidang itu ya sudah memahami ya dasarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Oke, kalau nggak ada silakan masuk ke ruangannya masing-masing sesuai dengan topiknya ya. Buat satu ya masuk.